tujuan saya datang sini, saya terbentuk Pak. Terbentuk, pertama saya mohon ridho dari Allah SWT dan ke rumahnya anak yatim RDAY ini. Pertama saya terlilit hutang, minta dengan Allah semoga dapat lunas. Satu. Kedua, gampang Pak kalau pengen lunas. Bapak punya istri gak? sudah meninggal Pak, baru 8 bulan meninggalnya. Jadi di rumah nggak ada betina? Ada betina. Ada siapa? Ada baru kawin ini 2 bulan, anak saya ngusir saya Pak. Jadi jadi Bapak baru kawin 2 bulan? Ya baru kawin 2 bulan, tapi diusir anak. Diusir sama anak? Iya. Sama jadi betina nggak diusir? Yang betina diusir juga Pak. Oh betina diusir? Yang betina baru kan? Betina baru diusir? Pejantannya juga diusir? Ya diusir. Jadi kan harta benda saya tuh, saya punya hutang 800 juta, calon DPR kalah, oh ini istri meninggal mendadak. Nah jadi kan kalau belum separah itu Pak. Jadi yang meninggal istri pertama, istri kedua? Istri pertama. Yang istri kedua? Tidak. Baru kawin. Ya. Tapi kena usir di rumah. Kita diusirnya oleh anak. Diusir? Ya. Betinanya diusir? Ya, di betina Betino diusir? Ya. Oh, iya. Jadi saya dililit hutang Pak, saya dalam terhina, namun saya bersyukur dengan Tuhan dapat, oleh karena di YouTube tadi, ya terpanggillah ridho dari Maha Kuasa, sini langsung saya nyumbang pada anak yatim tadi. Oh iya. Ya. Kenapa nggak nyumbang buat ibu yatim? Kukira sama baik Pak. Sama baik. Ya jadi di sini saya sebenarnya kan banyak rintang-rintangan, tapi saya kuat Pak. Karena itu adalah ujian dari Maha Kuasa. Bos, tadi kan gue privat tuh. Ya. 22 orang. Ya. Privat. Saya pikir tadi 4 orang. Nambah 2, 6. Gak taunya pas sore saya lihat. Waduh, 20 tambah 2. 22. Ah, dari 22 ada tuh yang satu agak antik tuh bos. Apa tuh yang dilakukan sama si bapak itu? Dia tiap hari selalu ngucapin pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Lunas lo bos utangnya. Ya. Nah dia maksain tuh tadi dia privat sedekah 10 juta. Nah maunya saya coba dan ibu paksain ada kata-kata di depannya pasti. Pasti. Iya. Pasti lunas, pasti lunas. Kalau bapak dan ibu nyari penumpang, pasti ada penumpangnya, pasti ada penumpangnya, pasti ada penumpangnya. Begitu. Ini kan enggak. Hari ini ada penumpangnya enggak ya? Itu beda artinya dengan kita ngomong pasti ada penumpang, pasti ada. Pasti lunas, pasti lunas. Beda kalau kita ngomong gini. Bisa lunas gak ya minggu ini? Itu udah beda. Makanya saya bilang, apa bos yang bikin utang lo bisa lunas 10 miliar? Saya paksain Pak Haji, pasti lunas. Kalau saya lunas, pasti lunas. Pasti lunas. Pasti ketemu Pak Haji. Pasti ketemu Pak Haji. Pasti gue privat. Pasti gue privat. Pasti gue privat. Tadi dia privat tuh Pak, sedekah 10 juta. Saya bilang utang lo berapa bos? 10 M. Nah ini kan yang hadir kan recehan. Nah iya maksudnya recehan hajatnya. Recehan hajatnya. Nah mau saya coba bapak dan ibu bisa gak di depannya ada kata pasti. Kalau bapak dan ibu jualan pasti laku. Pasti laku. Jangan ngomong begini. Hari ini laku gak ya dagangan saya. Itu udah beda artinya. Ucapan adalah doa. Jadi bapak mesti ngomong pasti. Pasti. Misalkan mau jual rumah. Pasti laku minggu ini. Pasti laku minggu ini. Tapi gak mau begitu saya. Harus ada kata tunai. Pasti laku tunai. Iya betul. Terus lagi Pak ya. Yang kedua hajat saya ini mau pergi haji tapi sudah daftar. Uang tak katik Pak. Pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, amin. Pasti ada uangnya, pasti kebayar, pasti lunas begitu. Jangan ngomong kebayar gak iya, itu sampai kiamat lo nggak bakal berangkat bos.
Ya. Kata gaya tuh jangan disebut. Kita nih latah orang Indonesia kalau ngomong bisa kebayar gak ya? Gayanya itu jangan ya katanya pasti lunas, pasti kebayar, pasti bisa. Apalagi nih sekarang yang hajatnya recehan, anggaplah Bapak dan Ibu recehan deh. Berarti mobilnya kelasnya Fortuner deh. Pasti punya Fortuner, pasti punya Fortuner. Begitu. Ini mumpung ada Fortuner baru. Ada lagi Pajero, kan ada Pajero baru. Pasti. Kalau saya nggak level bos, gue udah kelasnya. Jadi yang ketiga, Mercy. yang ketiga Pak, Jeep saya Mercy GL 400. yang ketiga saya ini bangkrut daripada perdagang Bos, karet. bisa gak lo ngomongnya jangan ketigo. Ketiga. Kalau ketigo tuh orang Jawa kemarau. Jadi rezeki lo kering. Kami ini kan Ketigo. Ketiga. Ya, ya. Ya maaf Pak, yang ketiga ya maksudnya. Nah, dulu kan gitu. 12 mobil sekarang Ngerinya satu. nih bos, malaikat salah dengar. Jadi kata Allah, kenapa dia rezekinya kering? Kata malaikat, tadi kan dia ngomong ketiga. Ucapan adalah doa. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Pak Haji? Yang ketiga. Dan, Yang ketiga. Jadi ketiga pertanyaannya apa yang ketiga? Yang ketiga Pak Haji, saya dulu kan dagang karet, jumlahnya sampai 13 mobil. Nah sekarang satu mobil pun tidak. Kenapa nggak ngomong pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, begitu. Ya. Kayak dulu lagi pasti kayak dulu lagi. 3 mobil, 3 dump truck, 3 truk, kayak dulu lagi, pasti. Ada kata pasti. Bos, di luaran sana yang dengar nih ucapan saya itu pada komen, pada apaan tuh? Takabur. Tapi yang komen mobilnya Avanza, bos. Gue nggak level, bos. Halo coba. Kalau gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Jadi kalau Bapak dan Ibu arisan mau berangkat dari rumah juga pasti narik, pasti keluar, pasti entol ngeces. Maunya saya pasti narik, pasti keluar. Itu kan ucapan adalah doa. Maunya saya gimmick-gimmicknya juga dipakai, topping, gimmick itu topping. Tidak enak makanan kalau nggak ada pakai topping. Remes buat salaman sama orang yang hadir di arisan. Kalau narik kasih ke gue, kalau narik. Walaupun kita dikocok namanya nggak keluar, yang keluar orang lain, dia akan deketin kita. Bu, Pak, mau gak ambil arisan yang saya dapat barusan? Tuh, akhirnya dapat juga. Kalau bisa. Selama arisan dikocok, Bapak wajib datang dan wajib salaman sama orang yang belum narik. Nanti kalau udah terakhir, Bapak nggak usah datang. Oke? Oke, itu aja Pak. Terakhir Bisa, pesan. harus ada kata pasti. Pasti ya. Iya, kalau sakit pasti sembuh. Kalau anak belum hamil pasti bunting. Begitu. Tapi kalau belum punya pasangan ya jangan sebut bunting. Oke? Terima kasih Pak. Yuk, Ya. tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Halo, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya biar cepat berjual apartemennya. Apa? Biar cepat terjual apartemennya. Sama kayak Bapak tadi. Pasti laku. Pasti laku bulan ini. Tapi ada kata tunai. Pasti laku bulan ini. Pasti laku bulan ini. Nah, gimmick-gimmicknya, toppingnya dikerjain. Mbak copot celana dalamnya, gosokin di pintu apartemennya. Saya udah laksanakan. Sudah. Sudah, ya udah sambil ngomong pasti laku. Pasti nggak ditawar, begitu. Bisa. Satu lagi. Tapi dalamnya mesti dibalik. Oh. Yang nempel. Nanti kalau mbaknya lihat abis digosok ada tawon nggak?
Ya, pertanyaan apa lagi? Saya kena tipu. Kena tipu. Iya. Berarti yang blow on siapa? Saya. Hah? Saya. Tepuk tangan dong untuk. Ya, pertanyaan apa On? Ini kan dulu dia orangnya kabur nggak mau bayar sama sekali. Terus? Saya bingung nyarinya kemana. Gimana caranya dia membalikan duit saya lagi? Gampang. Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu ketipu, cari fotonya, minimal namanya. Tulis di kertas. Taruh di sebelah Bapak dan Ibu tidur, colek taruh di fotonya. Balikin nggak? Balikin nggak? Awas kalau nggak balikin. Balik nggak? Nanti dia balikin. Temuin gue gak? Temuin gue gak? Temuin gue ya, nanti temuin. Bisa? Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong. Ya. Ya, cowok dulu. Cowok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Maaf. Saya Derajat dari Bekasi, Pak Haji. Derajat dari Bekasi. Iya, sudah 5 kali ke sini. Sudah ikut privat Ya. tanggal 11 Juli. Saya punya utang 4 miliar. Ya. Tapi yang sangat mendesak ini 500 juta. Ya. Sampai dilaporkan ke polisi. Ya. Dan saya sudah menghadap ke polisi. Waktu tanggal 11 Pak Haji. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa gitu Pak Haji. Teman yang 500 juta ini aku nagih terus Pak Haji. Bagaimana caranya biar cepat dapat 500 juta? Kan ada ilmu RDA yang menaklukkan si pemilik duit. Iya. Dibungkus pakai cara dalam bapak yang udah nggak diganti 9 hari, masukin ke dalam botol yang nggak ada airnya, cara dalamnya taruh di freezer. Di freezer yang beku, nanti dia nggak akan nanya sampai kapan pun. Iya. Begitu. Iya. Nah, jadi bapak nanti ini berlaku semua. Jadi tulis namanya siapa, saya kan nggak hafal pemilik duit. Tidak akan nagih lagi sampai kapanpun. Bungkus pakai cara dalam bapak yang 9 hari nggak ganti, taruh di dalam botol, tutup, disolatif, kencang, masukin ke dalam freezer. Nanti kalau anak bapak nanya, papa itu di dalam ada botol apa? Nah, nanti bapak bilang aja. Terus amalan yang Namanya ini, es cancut. Ya. terus amalan yang Pak Haji sampaikan agar dilaksanakan itu tiap jam 2.00 bangun, saya terus bangun. Jam 002. Jam 00 Pak Haji, jam 12 Ya. saya bangun, terus mengucapkan syukur, mandi, langsung tahajud, langsung baca Al-Quran. Ya. Cuman nggak sampai 5 juz. Tapi alhamdulillahnya sama Pak Haji disuruh 999 selama 27 kali. Saya cuma hanya sampai 10 kali Pak Haji. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya bos bisa meraktekin yang mana dulu. Iya, Bos bisa meraktekin yang mana dulu. Manjur bos. amin. Praktekin ya. Amin, iya. Terima kasih Pak Haji. Ya.